BPOM kembali menarik izin edar 73 produk obat sirup terkait cemaran etilen glikol dan dietilen glikol. Apa saja obat-obat tersebut dan siapa saja yang diperiksa untuk bertanggung jawab? Berikut informasinya. Bulan November, Kemenkes mencatat ada 324 total kasus pasien gagal ginjal akut dengan angka kematian 195 pasien di seluruh Indonesia. Maka wajib disimak obat-obat yang ditarik izin edarnya oleh BPOM yang berasal dari 5 perusahaan farmasi. Di antaranya produksi PT Klubros Pharma yang mengeluarkan Citomol dan Citoprim. Sedangkan PT Samco Pharma mengeluarkan sirup kemasan des dalam botol plastik Samcodril dan Samconal. PT Yarindo Pharmatama, obat yang ditarik ada 6 jenis yaitu Cetrizin CHCl, Dopepsan, Fluripin DMP, Sucralfate, Tomac Forte, dan Yarizin. PT Universal Paraceutical Industry, 14 jenis obat sirup telah ditarik, di antaranya Unibaby Cut Syrup, Unidril, dan Uni OBH. Yang terbanyak obat ditarik diproduksi oleh PT Afi Pharma, di antaranya Afib Marol dengan berbagai tipe, Ibuprofen, obat batuk hitam, OBH Afi berbagai rasa, paracetamol berbagai rasa, Zinco Forte, dan masih beberapa jenis lainnya. Terbukti 73 obat tersebut menggunakan senyawa etilen glikol dan dietilen glikol yang memenuhi persyaratan karena melebihi kandungan yang sudah ditentukan. Nah, pada hari ini sampai dengan saat ini Badan POM berdasarkan pengembangan investigasi kami sudah menyampaikan penjelasan publik ya sebelumnya tentang adanya pencabutan izin edar sirup obat produksi PT Yarindo Pharmatama, PT Universal Pharmaceutical Industry, dan PT Afi Pharma, dan juga pencabutan dari cara produksi obat yang baik. Itu adalah bentuk penegakan hukum dengan sanksi administrasi yang merupakan otoritas dari Badan POM pertama yang kami lakukan, kemudian kami kembangkan untuk aspek pidananya. Sementara tim Sus Bareskrim Polri temukan adanya perusahaan pemasok bahan baku obat CV Chemical Samudra yang diduga mengoplos bahan baku obat sirup dengan etilen glikol. Atas temuan tersebut, tim Sus Bareskrim Polri akan memeriksa pemilik CV Chemical Samudra dan saksi lainnya. Tanggal 9 November 2022 di CPSC yang beralamatkan di Jalan Raya Tapus, Kota Depok, didapati fakta bahwa satu barang bukti yang terdapat di TKP yaitu PG dan EG yang berada di dalam drum atau tong berwarna putih bertuliskan label DOE diduga merupakan bahan baku tambahan yang diorder oleh PT AF melalui PT TBK dan PT APG. Diduga pelaku menggunakan drum atau tong berlabel DOE palsu atau bekas, kemudian melakukan peracikan, penambahan atau oplos zat cemaran EG terdapat bahan yang diorder PT AF sehingga diduga kandungan cemarannya di atas ambang batas. Hingga saat ini penggeledahan juga telah dilakukan oleh tim Sus Bareskrim Polri di 3 gudang penyimpanan bahan baku obat pemilik perusahaan farmasi PT Afi Pharma. Sampel dari sejumlah drum bahan baku obat telah disita untuk diteliti di laboratorium. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pasca penarikan izin edar 73 produk obat sirup terkait cemaran etilen glikol dan dietilen glikol oleh BPOM RI. Lalu bagaimana dengan penjualan obat saat ini? Langsung saja kita menuju ke Pasar Pramuka. Sudah ada rekan Yola Dewianti di sana. Selamat siang Yola, dari pantauan Anda apakah 73 obat yang sudah ditarik oleh BPOM ini masih ada diperjualbelikan di sana? Ya, selamat siang Wilson, Syafa, dan juga pemirsa. Memang menurut pantauan kami dan juga beberapa wawancara kami dengan beberapa pedagang di Pasar Pramuka, Jakarta Timur, ini memang sudah tidak lagi memperjualbelikan obat sirup di Pasar Pramuka, Jakarta ini sejak awal, di mana ada himbauan dari pemerintah
melalui Badan POM ini untuk tidak mengizinkan edar dari obat sirup yang mengandung cemaran ED dan DEG yang melebihi batas aman. Seperti yang kita ketahui, Wilson, Syafa, dan juga pemirsa, hingga saat ini Badan POM ini menambah daftar obat yang mana ini menggunakan bahan baku zat pelarut dan juga produk jadi yang ada cemaran ED dan DEG yang melebihi batas aman. Ini artinya sudah ada 73 produk obat sirup yang ditarik izin edarnya dari 5 perusahaan, yakni PT Yarindo Pharma-Tama, PT Universal Pharmaceutical Industry, PT Avi Pharma, PT Samko Pharma, dan PT Siobros Pharma. Dan memang ini tepat di samping saya, Wilson, Syafa, dan juga pemirsa, ada beberapa contoh produk yang memang sudah ditarik izin edarnya oleh Badan POM. Dan untuk mengetahui bagaimana tanggapan dari pedagang di sini, sudah bersama kami Pak Yoyon selaku pedagang di Pasar Pramuka, Jakarta Timur. Selamat siang Pak Yoyon. Ini apakah sudah mengetahui informasi bahwa saat ini sudah ada 73 produk obat sirup yang ditarik BPOM? Selamat siang Mbak. Memang kita sudah mengetahui, tapi apa-apalah jenisnya belum seluruhnya kita hafal gitu loh Mbak. Gitu. Untuk saat ini apakah masih menjual obat sirup Pak? Semenjak permintaan dari Kementerian Kesehatan untuk menurunkan display obat-obatan sirup, seluruh obat-obat sirup, kami sudah menurunkannya semua. Kemudian diperjelas sama Badan POM ada 5, kemudian 8, sekarang 73. Jadi barang-barang itu memang sudah tidak ada lagi di Pasar Pramuka ini. Pak, apakah sebelum ada kasus gagal ginjal akut misterius yang terjadi pada anak, dari ke-73 obat sirup ini laris ataukah banyak dicari oleh pembeli Pak? Iya, rata-rata memang obat sirup anak ini memang konsumsinya untuk memang tuan anak memang dicari masyarakat, terutama barang-barang dari saya sebutkan ini dari Universal itu sendiri gitu loh. Itu memang menjadi kembangnya sirup-sirup untuk obat penurun panas untuk anak-anak itu Mbak. Lalu tanggapannya nih Pak sebagai pedagang seperti apa adanya penarikan izin dari 73 produk obat sirup tersebut? Ya, pada prinsipnya kami mendukung apa yang ditindakan oleh pemerintah. Cuma kami juga menyayangkan kenapa kok baru sekarang terjadinya gagal ginjal akut ini, dan itu kok ke obat gitu loh. Apakah tidak dari yang lain-lainnya gitu loh. Apakah sudah diselidiki benar bahwa obat-obat ini memang mengandung IG. Sementara obat-obat ini sudah sekian puluh tahun beredar di Indonesia. Nah, maka itu kami menghimbau juga ke pihak pemerintah, fungsi dari Badan POM sebagai badan pengawas itu di mana gitu. Itu aja yang kami inikan. Kami juga menjadi bingung, dan supaya masyarakat terutama orang tua tidak ketakutan yang setelah meminum obat sirup-sirup ini Mbak gitu. Pak Yoyon, ini dengan adanya kasus gagal ginjal akut misterius nih Pak, apakah mempengaruhi omset Bapak sebagai pedagang obat Pak? Secara otomatis pasti mempengaruhi, terutama penjualan sirup-sirup kita. Untuk omset keseluruhan itu ada sekitar hampir 60% turun, tapi untuk penjualan sirup itu sudah 100%, tidak ada penjualan lagi gitu. Gitu Mbak. Saya terakhir nih Pak, apa sih harapan untuk pemerintah ke depannya Pak? Saya berharap pemerintahan ke depan cukup satu pintu, bahwa tidak ada lagi namanya Kementerian Kesehatan atau Badan POM. Kalau bisa ada Kementerian Kesehatan, itu Badan POM di bawahnya. Jadi yang keluar statement itu hanya satu suara. Jadi kami sebagai masyarakat atau sebagai pedagang tidak bingung mana yang harus kami dengar gitu Mbak. Gitu. Terima kasih Pak Yoyon atas waktunya. Ya, Syafa, Wilson, dan juga pemirsa, memang para pedagang di Pasar Pramuka, Jakarta Timur ini berharap nantinya pemerintah akan lebih tegas terkait izin peredaran obat sirup. Ini dikarenakan memang mempengaruhi omset mereka hampir 100%. Dan memang berdasarkan hasil penuturan Kepala BPOM, yakni Penny Kusumastuti Lukito, ini bagi perusahaan yang melanggar terkait kandungan dari obat sirup ini diberhentikan izin edarnya. Kembali ke Anda, Syafa dan juga Wilson. Iya, terima kasih Yola Duyanti langsung dari Pasar Pramuka, Jakarta.